Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis ini dalam rangka mudzakarah bersama, belajar bersama, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW dari kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian hendaknya kita niati belajar kita, duduk kita ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena duduk kita di majelis ilmu yang mana dipelajari di situ adalah sabda-sabda Rasulullah SAW. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika disebutkan judul bab, setelah itu Imam Nawawi biasanya menyebutkan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hakikatnya menuntut ilmu adalah ibadah, merupakan suatu hal amal soleh yang mana seseorang bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan menuntut ilmu tersebut. Kalaulah memang ilmu yang dipelajari itu adalah lebih daripada yang wajib, maka masuk kepada nafilah, perkara yang sunnah. Nah, kalau masuk kepada perkara yang sunnah, maka menuntut ilmu termasuk afdalu an-nawafil, termasuk suatu perkara ataupun suatu amalan yang paling bagus ataupun amalan sunnah yang paling afdal. Kita sampai pada bab yang ke-49. Bab yang ke-49 ini diberi judul oleh Imam Nawawi Ijra'u ahkamin nas 'ala zahir wa sarairuhum ilallahi ta'ala. Maksudnya bagaimana ataupun artinya apa bab ini? Yaitu memberlakukan hukum manusia itu pada perbuatan dohirnya manusia tersebut. Adapun batinnya maka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang mempraktekkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu pemerintahan ketika mempraktekkan syariatullah, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam menetapkan syariat tersebut, hukum tersebut, itu berdasarkan perbuatan zahirnya manusia, perbuatan lahirianya manusia. Adapun batinnya maka itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga manusia itu tidak dibebani dengan suatu perkara yang menyulitkan dia. Karena kalau manusia itu dibebani dengan apa-apa yang di dalam hati manusia, di dalam hati yang lainnya, maka tentunya hal itu berat sekali. Karena kita tidak tahu siapa yang mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati seseorang. Nah,
Di sini kalau kita lihat, ini merupakan hukum di dunia. Jadi hukum di dunia itu berlaku pada amalan zahir, amalan yang dilakukan oleh seseorang, amalan lahiriah, ya, dari lisannya ataupun dari gerak-geriknya, dari akhlaknya. Di situ diambil suatu hukum. Nah, jadi hukum itu ternyata berdasarkan amalan lahiriah manusia. Ini di dunia. Berbeda dengan di akhirat. Kalau di akhirat, maka yang dinilai adalah apa-apa yang ada di dalam hati manusia. Bukan zahirnya manusia, tapi batinnya manusia. Nah, kalau kita lihat amalan zahir ini yang sangat dipentingkan oleh mereka. Siapa? Orang-orang munafikun. Mereka mementingkan amalan zahir, kemudian adapun batinnya maka tidaklah seperti zahirnya. Oleh karenanya ketika kaum muslimin kuat pada zaman Rasulullah SAW, bagaimana keadaan mereka? Mereka zahirnya Islam, mereka ikut sholat jamaah juga bersama kaum muslimin juga. Oleh karenanya Rasulullah SAW menghukumi mereka secara zahir, ya, sama dengan kaum muslimin, ya. Secara zahir dihukumi sama dengan kaum muslimin, namun batinnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka selamat dari sisi hukum dunia, selamat, ya. Kenapa? Karena tidak mendapatkan hukuman dari Rasulullah SAW. Tapi nanti di akhirat, bahkan sebelum akhirat, di alam kubur, dia tidak akan selamat. Kenapa? Karena yang dinilai adalah hatinya. Begitu juga orang-orang zalim. Mereka juga mementingkan zahirnya. Ketika mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak hak, dia mendatangkan bukti-bukti palsu. Yang mana sebenarnya saksi-saksi palsu mengaku bahwasanya ya saya melihat si fulan, ya, itu melakukan begini dan begitu, ataupun bersaksi bahwasanya ini adalah hak milik si fulan, padahal ternyata tidak. Sehingga harta yang aslinya itu pada hakikatnya itu adalah milik orang lain, kemudian karena dia mendatangkan saksi, ya, saksi-saksi palsu itu, akhirnya di meja hijau orang yang ataupun pemilik sesungguhnya ternyata dia dikalahkan, ya, dengan saksi-saksi palsu tersebut, sehingga hak miliknya diambil oleh orang tersebut, orang zalim. Nah, berarti orang ini adalah apa? Mementingkan zahirnya. Betul, secara zahir dia menang, di dunia dia menang, namun hukum Allah Subhanahu wa ta'ala tetap berlaku. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menilai seseorang dari sisi batinnya. Adapun di akhirat, maka hukum yang berlaku adalah hati. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menilai seseorang, ya, dari hatinya dan dari hakikatnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma tublas sarair, pada hari yang mana as-sarair, ya, rahasia-rahasia yang ada di dalam hati seseorang, ya, ataupun hati-hati seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diuji betul-betul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kelihatannya alim di dunia, secara zahir orangnya baik, nah, secara zahir orangnya alim, ataupun qari'ul Quran, ataupun orang yang suka bersedekah, zahirnya bagus.
Ataupun orang yang jihad fisabilillah, dohirnya bagus, melakukan amal soleh, tapi nanti akan ditanya oleh Allah, kamu melakukan ini untuk apa? Kalau ternyata jawabannya untuk engkau ya Rasulullah, ya Allah, untuk engkau ya Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzabta, bohong. Kamu melakukan ini adalah agar supaya kamu dikatakan sebagai orang alim. Kamu melakukan seperti ini supaya dikatakan sebagai orang yang dermawan. Kamu melakukan seperti ini agar supaya kamu dijuluki sebagai orang yang pemberani. Nah, ini tublas sarair. Hati-hati manusia itu diuji oleh Allah nanti pada hari kiamat. Akan nampak hakikatnya. Oleh karena itu, marilah kita perbaiki hati-hati kita. Penyakit-penyakit di dalam hati, baik itu kebencian kepada sesama kaum muslimin, hendaknya kita hilangkan. Kaum muslimin adalah saudara kita. Hasad di dalam hati, iri, dengki dalam hati, hendaknya kita bersihkan dalam hati kita, dari hati kita. Kemudian ujub, takabur, hendaknya kita hilangkan, kita bersihkan dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala melihat kita, memandang kita dari sisi hati kita. Kemudian kalau hati itu baik, maka amal lisan, amal lahir, perbuatan lahiriah, baik itu lisan ataupun anggota badan, itu akan baik pula. Namun kalau benahinya itu dari sisi dohir, mementingkan dohir, yang penting kelihatan manusia baik, itu belum tentu batinnya itu baik. Kalau orang mementingkan dohir saja, oh nggak enak kelihatan orang, dilihat orang kok tidak baik, ayo melakukan yang seperti ini supaya kelihatan baik. Maka yang seperti ini itu tidaklah bisa dinilai bahwasanya perbuatan itu baik 100% bermanfaat bagi pelakunya. Belum tentu. Kenapa? Karena bisa jadi dia melakukan karena riya, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita bermuamalah dengan manusia juga demikian, bermuamalah sesuai dengan dohirnya manusia. Kalau orang tersebut ketika sudah berjanji, sudah ngomong, ketemu misalkan di hari ini jam ini misalkan, tapi ternyata tidak ditepati. Kemudian misalkan ada uzur, oke, kalau ada uzur mungkin disampaikan. Tayyib. Kemudian ini pertama bisa jadi seperti itu. Kedua, janji lagi misalkan, tapi ternyata tidak ditepati pula. Nah, di sini kita menilai seseorang sesuai dengan dohirnya. Kita bermuamalah dengan dia juga sesuai dengan dohirnya. Mungkin bisa jadi tidak satu kali, dua kali, mungkin sampai beberapa kali ternyata seperti itu. Maka dalam hati orang tersebut yang mana dia sudah diberi janji nanti ketemu dan sebagainya, tapi ternyata tidak juga ditepati, maka dalam hatinya orang ini seperti ini. Artinya dia senantiasa tidak memegang janjinya. Oleh karena itu sudah, berarti di mata dia orang ini sudah jatuh. Artinya tidak bisa dipercaya, tidak bisa dipegang kata-katanya, janjinya. Begitu juga ketika seseorang itu hutang. Ketika satu kali dia hutang pinjam, kemudian ternyata tidak balik pula. Ketika diminta tidak balik pula. Ataupun terkadang orang itu ketika meminjamin tidak enak untuk untuk menagih hutangnya itu tidak enak. Ketemu biasa-biasa saja kayak seperti tidak memiliki tanggungan hutang sama sekali. Nah,
Kemudian ketika ditanya, alasannya seperti ini, seperti itu. Kemudian pinjam lagi, kira-kira bagaimana? Padahal ini 1 kali. Yang kedua kali misalkan, apakah dipinjami? Bisa jadi dipinjami karena misalkan yang pertama tadi ada uzur. Kalau misalkan 2 kali, apakah dipercaya dia? Nah, ini ya, seseorang itu disikapi oleh orang lain berdasarkan dohirnya, berdasarkan lisannya, berdasarkan perbuatan dohirnya. Oleh karena itu jangan menyalahkan orang lain. Kalau orang lain itu bersikap kepada dia, ya, tidak baik pula, tidak dipercaya dia, kata-katanya tidak dipercaya, ya. Kemudian ketika pinjam tidak dipercaya, ya. Karena apa? Karena dari sikap kita, sikap dohir kita. Nah, ini perlu kita perhatikan. Nah, hukum yang seperti ini kadang orang-orang munafikun tahu. Dan sebagian mereka tahu ini hukum Islam kayak gini. Melakukan ataupun memberlakukan hukum itu secara zahir. Oleh karena itu mereka mementingkan apa? Zahirnya. Nah, ini pun ujian bagi kaum muslimin. Ujian bagi kaum muslimin. Apakah dia betul-betul ya, mendengarkan dan mengikuti petunjuk-petunjuk syariat ataukah tidak? Itu merupakan ujian tersendiri. Baik. Di sini Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 5. Fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fakhallu sabilahum. Fa in tabu, jika mereka orang-orang kafir bertaubat dan masuk Islam, bersyahadat, wa aqamus shalah dan mendirikan salat, wa atuz zakah dan mengeluarkan zakat, fakhallu sabilahum. Nah, maka ya, fakhallu sabilahum, biarkan mereka, artinya dilindungi dari sisi harta, kemudian dari sisi darahnya, ya, dari sisi harga dirinya, dilindungi di dalam Islam. Kenapa? Karena zahirnya dia sudah bersyahadat, karena zahirnya dia telah melakukan sholat, karena zahirnya dia telah mengeluarkan zakat. Nah, jika melakukan hal yang seperti itu, ya, dia termasuk kaum muslimin secara zahir. Adapun batinnya maka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu zahirnya seperti itu, dia muslim, ya sudah. Nah, kita tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala di luar kemampuan kita. Kaum muslimin tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala di luar kemampuan mereka. Kalau kaum muslimin melakukan suatu perkara yang mana hal itu di luar kemampuan mereka, maka bisa jadi dia melakukan suatu kezaliman. Bisa jadi dia melakukan suatu suudzon, ya, kepada yang lainnya. Misalkan menilai seseorang dari sisi hatinya. Nah, dia melakukan kayak gini ini karena dia riya. Subhanallah, tahu dari mana? Itu dalam hati riya itu. Nah, ketika seseorang mengatakan demikian, maka tentunya kata-kata seperti itu keluar dari suudzon, prasangka yang jelek. Dan ini tidaklah dibangun suatu hukum sama sekali, ya, di atas dzon ataupun prasangka. Hadis yang pertama pada bab ini, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah ibnu Umar, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, yaitu Abdullah dan Umar ibnul Khattab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, umirtu, aku diperintahkan, an uqatilan nas, untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka itu mengatakan ataupun bersaksi bahwasanya tidak ada
sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat. Wa yu'tuz zakat, dan mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Dan jika mereka melakukan hal-hal tersebut, maka asamu minni dima'ahum, ya, darah mereka, ya, artinya mereka telah menjaga, ya, darah mereka dan juga harta-harta mereka dariku, kata Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah SAW, ya, tidak memeranginya dan juga menjaga harta dan juga darahnya. Artinya Rasulullah SAW tidak membunuhnya. Nah, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan hisabnya adalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini kalau kita lihat hadis ini, dan hadis ini muttafaqun alaih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memperlakukan hukum itu berdasarkan amalan lahir manusia. Ketika seseorang itu sudah bersaksi dan masuk Islam, kemudian melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, sudah, Rasulullah SAW tidak memeranginya, bahkan menghukuminya, ya, sesuai dengan kaum muslimin, sama halnya dengan kaum muslimin, ya, karena secara zahir dia adalah bagian daripada kaum muslimin. Kemudian di sini umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka masuk Islam. Nah, perkataan ini dinilai oleh orang-orang orientalis bahwasannya Islam itu, ya, disebarkan dengan kekerasan, dengan pedang. Padahal ini mereka berarti tekstual. Padahal yang dipromosikan oleh mereka adalah kontekstual. Ternyata berpegangan pada hadis ini secara tekstual, secara zahirnya saja, secara teksnya saja. Padahal secara nyata, bukti empiris di lapangan menunjukkan bahwasannya Rasulullah SAW itu berdakwah dengan alin, dengan lemah lembut. Buktinya apa? Ya, buktinya misalkan mengirim surat dengan kata-kata yang bagus. Mengirim surat kemana? Ke mereka, mendakwai, ya, ke raja-raja yang masih kafir, ya, untuk masuk Islam. Namun jika mereka enggan, tidak mau untuk masuk Islam, dengan cara seperti itu, didakwai dengan kata-kata yang bagus, yang baik, yang bijak, tapi tidak mau masuk Islam, maka ditawarkan untuk apa? Untuk membayar jizyah, upeti. Namun tapi tetap kalau tidak mau, tetap tidak mau membayar upeti, tidak mau juga. Maka disinilah Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk memerangi mereka sampai mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, masuk Islam. Kemudian mendirikan sholat dan juga melakukan rukun Islam yang lainnya. Kemudian kalau kita lihat, seseorang itu dikatakan sebagai seorang muslim dan dijaga harta dan juga darahnya, itu ketika seseorang itu sudah ikrar betul asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Berarti pada lafadz di situ yang penting di situ adalah tauhid uluhiyah.
Tauhid uluhiyah artinya seseorang itu tidaklah melakukan suatu ibadah, tidaklah seseorang itu beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan hamba itu jangan sampai diberikan, disuguhkan ibadah-ibadah, ritual-ritual, jangan sampai disuguhkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berdoa, doa juga merupakan ibadah. Jangan sampai doa tersebut ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai doa tersebut ditujukan kepada selain Allah. Misalkan minta kepada malaikat yang gaib, wahai malaikat turunkanlah hujan kepadaku. Ini tidak diperbolehkan. Ad-du'a'u huwal ibadah, doa adalah ibadah. Atau doa itu dipanjatkan kepada Rasulullah yang sudah meninggal dunia. Wahai Rasulullah, bantulah saya, ringankanlah saya, atau sampaikanlah kepada Allah bahwasanya tujuan saya begini dan begitu. Jangan. Ini adalah memanjatkan doa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun wali-walinya yang saleh, jangan sampai yang sudah meninggal dunia kita memohon kepada mereka, misalkan, tolong sampaikan kepada Allah bahwasanya hajatku begini dan begitu. Ini juga memohon kepada yang gaib selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini tauhid uluhiyah. Adapun tauhid rububiyah, maka setiap orang itu secara fitrahnya, nalurinya, dia mengakui bahwasannya di alam ini tidak ada kekuatan kecuali hanya satu kekuatan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum musyrikin pun mengakui hal tersebut. Siapa yang memberikan rezeki? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tauhid rububiyah. Namun pada tauhid uluhiyah, ternyata mereka orang-orang musyrikun, kaum musyrikin pada zaman Rasulullah SAW, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyuguhkan ibadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya, wa an Abi Abdullah Tariq ibn Ashyam radhiyallahu an, dari Abu Abdullah Tariq ibnu Ashyam, mudah-mudahan Allah meridainya. Qala sami'tu Rasulullah, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan mengkufuri apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, haruma maluhu wa damuhu, maka hartanya haram bagi yang lainnya, darahnya juga haram bagi yang lainnya. Jangan sampai mengambil harta dia tanpa cara yang hak, jangan sampai membunuh dia kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun batinnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Yang penting zahirnya dia mengatakan la ilaha illallah, kemudian juga dia mengkufuri apa-apa yang disembah selain Allah, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mau menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini haruma maluhu wa damuh. Dan kalau kita lihat, berarti hukumnya adalah dia dihukumi sebagai seorang muslim. Nah, kalau dihukumi sebagai seorang muslim, maka tidak berhak, tidak diperbolehkan bagi yang lainnya untuk mengambil hartanya kecuali dengan cara yang baik, yang dibolehkan oleh syariat. Begitu juga darahnya juga demikian. Kalau kita lihat seperti ini, seorang muslim itu tidak diperbolehkan, artinya tidak diperbolehkan
kita mengambil harta saudara kita sesama muslim dengan cara yang tidak hak. Begitu juga tidak boleh membunuh seorang muslim. Berarti kecuali dengan yang dibolehkan oleh syariat. Nah, ini sangat-sangat penting sekali kalau kita lihat haruma maluhu wa damuhu. Tapi ternyata di luar sana ya, jangan sampai kita ya terjatuh pada apa yang mereka terjatuh di dalamnya. Apa mendolimi yang lain, mengambil harta kaum muslimin dengan cara yang zalim, tidak dibenarkan oleh syariat, ataupun membunuh kaum muslimin dengan cara zalim, tidak dibenarkan oleh syariat. Padahal ya, Nabi SAW telah menyampaikan kaum muslimin ya, itu dijaga harta dan darahnya. Tidak diperbolehkan mengambil harta ataupun menumpahkan darahnya ya, kecuali yang dibenarkan oleh syariat. Hadis berikutnya, wa an Abi Ma'badin Al-Miqdad ibn Al-Aswad radhiyallahu an. Dari Abu Ma'bad, namanya Al-Miqdad, putra daripada Al-Aswad, mudah-mudahan Allah meridainya, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, qultu li Rasulillah, aku katakan kepada Rasulullah, ara'aita in laqitu rajulan minal kufar. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku menemui salah seorang dari orang-orang kafir. Tentunya di sini yang dimaksud adalah orang kafir harbi. Orang kafir harbi di medan peperangan. Taib. Faqatatalna. Akhirnya terjadilah ya, perseteruan yang sengit, ya, pertarungan yang sengit di antara kami, saya dan dia. Fadaraba ihda yadayya bisayf. Kemudian ternyata dia ya, memenggal tanganku ya, dengan pedangnya, ternyata menyabetkan pedangnya ya, mengenai tangan ya, Miqdad ini. Kemudian tangannya putus. Faqata'aha. Dia pun memutus tanganku, memotong tanganku. Summa ladza minni bisyajarah. Setelah itu ternyata dia bersembunyi, lari dan bersembunyi di balik pohon. Ketika dikejar sama Miqdad, faqala aslamtu lillah. Kemudian dia mengatakan, aku masuk Islam karena Allah. Aqtuluhu ya Rasulullah ba'da an qalaha. Apakah boleh bagi saya untuk membunuh dia setelah dia mengatakan seperti itu? Coba kalau kita lihat, apa sabda Rasulullah? La taqtulhu. Jangan kamu membunuhnya. Subhanallah. Fakultu, aku mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qata'a ihda yadayya. Dia telah memotong salah satu dari tanganku. Summa qala dzalika ba'da ma qata'aha. Kemudian dia mengatakan seperti itu, aku masuk Islam, atau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, padahal tangan saya sudah potong. Rasulullah mengatakan la taqtulhu. Tetap beliau mengatakan jangan kamu bunuh dia. Fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu. Karena sesungguhnya dia, kedudukan dia itu seperti kedudukanmu sebelum kamu membunuh dia. Artinya darahnya dia dijaga oleh Islam, dijaga oleh syariat, jangan ditumpahkan. Dia sudah masuk Islam. Subhanallah. Kalau kita lihat, ternyata kita ini disuruh mengikuti tuntunan betul-betul, tidak mengikuti hawa nafsu. Kalau ya, Miqdad misalkan mengikuti hawa nafsunya karena dendam, tentunya dia akan membunuh orang tersebut karena jengkel, sudah motong tangan. Ini jangan-jangan ini hanya ya, berlindung dari sabetan pedang aja supaya tidak dibunuh.
sehingga dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Ini munafik ini, bunuh saja. Nah, kalau terjadi seperti itu, berarti mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti tuntunan syariat. Kalau mengikuti hawa nafsu, maka berlakulah hukum secara zahir. Dia membunuh orang Islam. Kalau membunuh orang Islam, berarti kata Rasulullah, wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qala. Kalau kamu membunuhnya, maka kedudukanmu sama dengan kedudukan dia sebelum dia mengucapkan la ilaha illallah. Berarti halal darahmu. Kenapa? Bukan karena dia kafir, tidak, namun kisos berlaku karena dia membunuh salah seorang yang sudah masuk Islam. Nah, di sini sangat-sangat penting sekali ya. Islam ini luar biasa. Memang resikonya itu misalkan ada, bisa jadi dia cuma pura-pura sebagai orang munafik, kemudian menusuk dari belakang dan sebagainya. Oleh karena itu kita juga diwajibkan untuk apa? Untuk senantiasa waspada. Ya, jangan sampai lengah. Namun kewaspadaan tersebut janganlah menjadikan kita itu suudzon, senantiasa suudzon. Tentunya berbeda antara waspada dengan suudzon. Baik. Kemudian hadis berikutnya, wa an Usamah ibni Zaid, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, qala ba'athna Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah mengutusku ila al-Huraqati min Juhainah. Rasulullah mengutus Usamah bin Zaid kemana? Ke satu kabilah namanya Huraqah. Lah kabilah Huraqah ini kabilah keturunan dari kabilah Juhainah yang begitu besarnya. Nah, fasabbahna al-qauma ala miyahihim. Ya, ternyata Usamah ya mendatangi mereka di pagi hari. Ya, alamiyahihim, mereka di sumur-sumur mereka, ya ngasuh, ngambil air, ya. Walahiqtu ana wa rajulun minal ansar rajulan minhum. Kemudian aku mendapati ya, salah seorang di antara mereka, ya. Usamah bin Zaid, dia mendapati salah seorang di antara mereka yang mana ya kabilah Al-Huraqa ini dalam keadaan masih kafir. Salah seorang di antara mereka ya, ini kafir harbi ya, didapati oleh Usamah dan juga salah seorang dari Ansor bersama dia, tidak disebutkan namanya siapa. Dia salah seorang kaum muslimin juga. Jadi berdua Usamah ini mendapati salah satu orang dari mereka dari Al-Huraqa yang mencurigakan. Falamma ghasyainahu, ketika aku kejar dan kami tangkap, kemudian Usamah mau menyabetkan pedangnya, dia mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, fakaffa anhu al-ansari. Jadi di sini Usamah bin Zaid diutus oleh Rasulullah SAW ya untuk mendatangi mereka orang-orang kafir ya, dalam rangka sepertinya yaitu tadi dalam rangka ya perang. Nah, ketika mendatangi mereka di pagi hari, mereka dalam keadaan ya seperti itu, ada satu mencurigakan, dikejar, kemudian ketika mau dibunuh ternyata mengucapkan la ilaha illallah. Nah, fakaffa anhul ansari. Adapun sahabat Nabi yang satu dari Ansor itu tadi, selain Usamah bin Zaid ya, dia tidak membacoknya, tidak membunuhnya. Wa ta'antuhu birumhi. Namun Usamah bin Zaid ternyata melemparkan tombaknya kepada dia dan membunuhnya. Padahal dia mengatakan la ilaha illallah. Falamma qadimnal Madinah, ketika kami kembali ke Madinah, balagha dzalika Nabi sallallahu, beliau pun menyampaikan kepada Nabi sallallahu. Faqala li, Rasulullah SAW pun mengatakan kepadaku, ya Usamah,
aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah, wahai Usama, bagaimana kamu membunuh orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah? Qultu, aku pun mengatakan, ya Rasulullah, innama kana muta'awwidan. Ya Rasulullah, dia mengatakan la ilaha illallah itu tujuannya adalah supaya selamat dari sabetan pedang. Bukan mengatakan itu dari hatinya, masuk Islam dari hatinya, tidak. Dia hanya mengucapkan itu supaya selamat, tidak dibunuh. Faqala aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Wahai Usama, apakah kamu membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Fama zala yukarriruha alayya hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzadzikal yaum. Rasulullah mengucapkan itu beberapa kali. Wahai Usama, meskipun dijelaskan sama Usama, Rasulullah tetap mengulanginya. Apakah kamu membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Sampai akhirnya Usama pun berharap, andai kata aku belum masuk Islam saat itu. Kenapa kok bisa mengatakan seperti itu? Apakah Usama mengharapkan ingin murtad, ingin kembali kepada jahiliyah? Tidak. Tapi beliau itu melihat, wah, dosa yang aku lakukan ini begitu besarnya berarti. Sampai Rasulullah mengatakan seperti itu. Andai kata aku dalam keadaan sebelum masuk Islam, saat ini pula saya akan masuk Islam, sehingga dosa besarku itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang ketika masuk Islam, maka dosa-dosanya runtuh semuanya, sebesar dosa apapun. Nah, dia mengatakan seperti itu, mengakui bahwasanya dosanya ini betul-betul besar. Ini Rasulullah sampai mengulangi beberapa kali. Nah, wa fi riwayatin, di dalam satu riwayat, faqala Rasulullah sallam, aqala la ilaha illallah faqataltahu, apakah dia mengucapkan la ilaha illallah kemudian kamu bunuh? Qultu ya Rasulullah, innama qalaha khaufan minas silah. Wahai Rasulullah, dia mengatakan, mengucapkan la ilaha illallah itu karena takut dari pedang. Qala afala syaqaqta an qalbih, apakah kamu tahu yang seperti itu? Apakah kamu sudah membelah hatinya sehingga kamu tahu bahwasanya maksud daripada dia mengucapkan la ilaha illallah itu karena takut dari sabetan pedang? Hatta ta'lama aqalaha amla. Subhanallah. Fama zala yukarriruha. Rasulullah SAW pun mengulang-ulangi, hatta tamannaitu anni aslamtu yauma idzin, sampai aku berharap andai kata aku belum masuk Islam sebelumnya, kemudian saat itu saya masuk Islam, sehingga dosa yang besar itu, membunuh seorang muslim itu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita lihat, berarti membunuh seorang muslim satu saja itu dosanya besar sekali. Bagaimana dengan orang-orang Khawarij? Bagaimana mereka dengan hadis ini? Orang-orang Khawarij, subhanallah, mudah sekali mengatakan si fulan kafir, padahal orang tersebut sholat, padahal dia juga mengeluarkan zakat, padahal tidak melakukan pembatal Islam. Subhanallah. Kalau kita lihat, mungkin dia melihatnya ini melakukan pembatal Islam, padahal apa yang dipandang oleh dia bukanlah sebagai pembatal Islam. Karena kalau seseorang itu yakin bahwasanya dia itu muslim, mengeluarkan seseorang dari suatu yang yakin yaitu Islam, itu perlu bayyinah, perlu bukti yang kuat sampai dikatakan dia itu kafir. Nah, perlu adanya bayyinah. Tidak hanya dengan apa yang menurut pendapat kita, tapi perlu adanya bayyinah, yang mana bayyinah ataupun bukti atas yakin pula, bukan atas keraguan. Nah, tayyib, ini hadis yang keempat pada pertemuan ini. Berhubung waktu tidak memungkinkan untuk melanjutkan pertemuan kita ini, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semuanya taufik serta hidayahnya, dan juga memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya.
Naktafi bihadzal qadar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.